Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia baik dari senior, U23, U20 hingga U16 cukup berhasil mencuri perhatian. Bagaimana tidak, mereka benar-benar telah menunjukkan progres yang sangat luar biasa. Namun melihat progres yang ada saat ini, jelas membuat para tetangga merasa ngiri. Kok bisa timnas yang pernah dihukum FIFA bisa langsung bangkit setelah dipegang oleh pengurus yang paham dengan bola? Tak sampai di situ saja, rencana timnas pakai pemain muda di Piala AFF 2024 bahkan mendapatkan sorotan dari Australia hingga Korea. Meski dianggap meremehkan karena akan menurunkan sejumlah pemain muda. Namun Australia dan Korea Selatan justru memperingatkan tim-tim ASEAN untuk tetap mewaspadai kekuatan Indonesia. Seperti yang sudah semua kita ketahui, jika drawing Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada November nanti sudah resmi ditentukan, di mana Indonesia bergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, Laos, dan Vietnam, yang kayaknya emang sudah ditakdirkan untuk selalu bersama. Dan tentu saja, melihat bagaimana perjalanan Indonesia yang main luar biasa di Piala Asia, baik senior maupun U23, hingga terbaru lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, sedikit agak aneh melihat skuad Garuda harus bertarung lagi di level regional. Meski begitu, Indonesia juga nggak boleh menganggap remeh ajang ini. Karena selain kita belum pernah juara, ajang ini malah bisa jadi kesempatan buat pemain-pemain muda atau pemain yang selama ini sulit menembus tim nasional untuk membuktikan diri. Dan berkaca pada status Piala AFF yang sampai sekarang masih di luar agenda FIFA, kemungkinan besar Indonesia nggak akan diperkuat nama-nama pemain abroad yang selama ini jadi andalan Sinteyong di berbagai ajang kompetisi. Mungkin hanya Asnawi dan Jordi Amat yang masih punya peluang, mengingat mereka main di Liga Asia Tenggara juga kan? Piala AFF sendiri rencananya akan berlangsung pada bulan November mendatang, sedangkan timnas Indonesia akan bermain di round 3 pada bulan September 2024, di mana artinya mereka harus memaksa para pemain untuk bekerja ekstra keras dalam waktu yang sangat singkat dan padat ini. Tapi tunggu, melihat jadwal yang ada, tentu saja bila memaksakan tampil dengan skuad utama, maka akan ada banyak resiko, yang mana salah satunya adalah cedera. Dan karena Piala AFF ini bukan agenda FIFA, sudah pasti Indonesia akan sulit diperkuat oleh pemain-pemain yang main di luar negeri, khususnya Eropa. Untuk itu, muncul sebuah wacana agar di Piala AFF nanti, pemain yang tampil adalah mereka yang gabung dari U20, U23, ataupun pemain-pemain dari Liga 1 yang selama ini sulit menembus tim utama di tim senior. Dengan begitu, fokus akan sama-sama terjaga. Lagi pula tim U20, kita ingat kalau Coach Indra udah mengindikasikan bakal diperkuat pemain keturunan hasil belusukannya di Belanda. Jelas, ketimbang memaksa pemain yang udah aktif di tim senior Eropa buat main di Piala AFF, melobi mereka yang statusnya masih pemain di level youth jelas akan terasa lebih mudah. Dan meski levelnya masih di kelompok usia, soal kualitas pastilah gak jauh banget. Malah yang ada ini bagus buat mengasah mental pemain. Keputusan Pak Erick Thohir yang akan menurunkan sejumlah pemain muda di Piala AFF 2024 mengundang banyak reaksi dari media-media di ASEAN. Salah satunya dari media asal Malaysia, Stadium Astro, di mana mereka mengatakan jika keputusan yang dilakukan PSSI dinilai memandang sebelah mata Piala AFF. Media tersebut bahkan memuat berita khusus dengan judul yang cukup menarik, Piala AFF, Indonesia pandang sebelah mata. Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Skuad besutan Sinteyong juga sebelumnya menunjukkan kualitas permainan tersendiri di balik penampilan memukau di turnamen Piala Asia Januari lalu.
bunyi ulasan dari Stadium Astro. Sedangkan negeri Seribu Nguyen juga tak mau kalah yang amat senang ngejulitin Indonesia akhir-akhir ini. Melihat rencana Indonesia, media Vietnam Soha menyebut jika Indonesia sangat beruntung, punya kedalaman skuad yang bagus. Bahkan media tersebut merasa, walaupun nantinya Indonesia menurunkan skuad muda dan Vietnam skuad utama, belum tentu juga Vietnam bisa menang semudah itu. Makanya, media Soha sampai menyebut grup B ini adalah grup neraka. Hasil drawing Piala AFF 2024, tim Vietnam bertemu Indonesia di grup neraka. Grup B diyakini sebagai grup yang menyulitkan bagi Vietnam. Indonesia adalah lawan yang selalu menang atas Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Filipina berencana menambah sederet bintang naturalisasi yang berkarir di Eropa. Sedangkan Myanmar selalu jadi lawan yang menyebalkan dan pernah menahan imbang Vietnam di Piala AFF 2018, tulis media Soha. Sementara itu, negara tetangga dari Asia, Australia dan Korea Selatan justru memperingatkan para tim-tim ASEAN untuk tetap mewaspadai kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, meski nantinya mereka memainkan para pemain mudanya. Karena seperti kita ketahui, jika kedua tim di atas pernah merasakan sendiri betapa ngerinya kekuatan timnas Indonesia muda di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Bahkan mereka mengakui jika permainan Indonesia berkembang sangat pesat, terutama saat dilatih oleh Sintayong. Saya kaget pelatih Sin menjadikan Indonesia tim yang sangat bagus. Menurut saya, ini tim yang bagus, ungkap Sun Hong dikutip dari Sport Chosun. Sementara itu, pelatih timnas Australia yang juga melihat langsung betapa ngerinya timnas muda Indonesia di Piala Asia U23 lalu memberikan peringatan keras kepada tim-tim ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, hingga Thailand untuk tak meremehkan Indonesia meski mereka akan menggunakan pemain muda di Piala AFF 2024. Bahkan di Piala Asia U23 kemarin, Tony Vidmar menyebut jika Indonesia telah membuatnya cukup frustasi. Kami juga melewatkan beberapa peluang kiper mereka. Ya, ini laga yang luar biasa. Tapi mereka juga cara mereka bertahan. Mereka mengerahkan segalanya dan untuk itu membuat kami jadi frustasi, ungkap Tony Vidmar dikutip dari FIFA.com. Ya, pada akhirnya dengan padatnya jadwal yang ada, sekali lagi nggak ada salahnya kedalaman timnas Indonesia sekarang harus bisa dibagi menjadi 2 tim. Yang pertama adalah dengan kombinasi mayoritas pemain keturunan dan abroad untuk turnamen Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Yang kedua, skuad U20 atau U23 yang dikombinasikan pemain lokal Liga 1 untuk bermain di kompetisi AFF. Dengan begitu, timnas bisa sama-sama fokus dalam setiap event yang ada dan juga semoga jadwal Liga 1 bisa menyesuaikan dengan ini. Sehingga nggak ada lagi drama-drama soal pemanggilan pemain sampai Coach Shin harus bikin ucapan terima kasih segala. Pokoknya, tetap semangat Garuda, rebut dan raih prestasi sebaik mungkin. Kami selalu ada di belakang untuk terus mendukungmu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.